Pemirsa, Laura Tias Avionita adalah seorang penari disabilitas yang begitu gigih dalam melestarikan budaya asalnya, yaitu Simalungun. Kelumpuhan pada kakinya tidak menghalanginya untuk terus berkarya dan berprestasi hingga ke kancah internasional. Perempuan 26 tahun asal Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Laura Tias Avionita Sinaga, merupakan seorang seniman tari berbakat yang pantang menyerah. Di tengah kondisi kakinya yang lumpuh sejak beberapa tahun lalu, tak menyurutkan semangat Laura terus bergelut dalam dunia tari. Ia pun mendirikan sebuah sanggar tari bernama Sanggar Simalungun Home Dancer atau Sanggar Sihoda. Ketekunan dan kegigihan Laura pun membuahkan hasil. Hal ini dibuktikan lewat prestasinya dalam dunia tari, dengan membawa sanggar binaannya tampil dalam sejumlah acara, baik tingkat daerah, nasional hingga internasional, yang berhasil tampil dan berkompetisi di Turki. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Laura Tias Avionita Sinaga selaku penari berbakat dari Simalungun, Sumatera Utara. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Laura, apa kabar? Selamat siang, Mas. Sehat, Alhamdulillah. Baik, sebelumnya kami mengapresiasi Mbak Laura ya, tadi di tengah keterbatasannya meskipun tidak begitu bisa leluasa dengan ruang geraknya tetapi tetap mau berkarya bahkan ikut kompetisi ya di negeri orang, di daerah Turki kalau tidak salah. Mbak Laura, Iya. boleh diceritakan Mbak, ini apa yang membuat Mbak Laura tergerak meskipun ada keterbatasan tetapi tetap mau nih untuk berkarya menjadi seorang seniman lagi, menjadi seorang penari meskipun ya ada keterbatasan dalam diri Mbak Laura. Baik, terima kasih. Kebetulan untuk di bidang tari sendiri, saya sudah sangat menyukai tari dari saya berusia 4,5 tahun. Dan kedua orang tua saya juga mendukung saya untuk mengembangkan bakat saya sampai saya SMP, SMA. Saya menekuni dunia tari ini dengan masuk ke sanggar-sanggar yang ada di tempat tinggal saya. Nah, sampai di kuliah, saya berkeinginan untuk membuat sebuah sanggar yang khusus untuk mengembangkan tarian dari daerah saya. Karena saya melihat selama ini nih, orang taunya kan kalau dari Sumatera Utara dibilang Batak, pasti taunya tok-tok dari Batak Toba saja. Padahal Simalungun ini punya banyak sekali pemberontakan tarian yang layak untuk diketahui oleh orang banyak, dan saya ingin menunjukkan itu. Saya ingin orang tahu Simalungun. Saya ingin orang tahu Sumatera Utara itu bukan hanya Toba saja, tapi ada kami nih suku Simalungun dengan beragam tariannya. Nah, oleh sebab itu kebetulan saya bukan lahir dengan keadaan disabilitas. Jadi di tahun 2017 saya mengalami kecelakaan, dan disitulah saya mengalami kelumpuhan pada kaki kiri saya. Lebih ke saya memiliki semangat sih, Bang. Saya menerima kondisi saya, dan saya ingin orang-orang yang selama ini saya lihat nih, kalau kaum disabilitas ini kan lebih ke kami hanya dengan kami aja gitu. Ibaratnya kalau kami keluar, kami bergabung dengan yang lainnya, pasti sering dipandang, mungkin bukan dipandang rendah, tapi kayak berbeda gitu daripada yang lain. Padahal mau itu disabilitas yang memang bawaan lahir ataupun memang karena mengalami kecelakaan, kita itu sebenarnya sama kata aja. Hanya terlihat dari fisik saja berbeda, tapi semua kita punya kelebihan dan kekurangan. Dan saya ingin orang-orang melihat walaupun kita punya kekurangan, tapi kita punya semangat dan punya sesuatu hal yang bisa kita tunjukkan kelebihan kita tadi. Jadi kekurangan tadi itu yang menjadi kekuatan utama saya untuk menunjukkan apa yang ada dalam diri saya gitu. Dan selain itu juga rasa cinta saya terhadap tanah kelahiran saya membuat semangat itu lebih berapi-api lagi untuk mengembangkan tarian dari daerah saya. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada sebuah potensi yang tidak terhingga di dalam diri setiap kita ya. Jadi kita jangan pernah mau
putus asa ketika kita sedang menghadapi sebuah cobaan atau tantangan. Dan berdamai dengan masa lalu ini juga menjadi sebuah kunci penting ya, agar kita bisa move on, agar kita bisa melakukan sebuah hal yang luar biasa ataupun berkarya seperti kamu Laura. Bahkan hingga bisa melakukan kompetisi di luar negeri ya, di Turki. Tapi sebelum Iya, saya betul. ke sana, kami masih ingin menggali lagi tentang sanggar yang kamu buat Laura di Simalungun, yaitu namanya Sihoda, Sanggar Simalungun Home Dancer. Ini keren banget nih Laura. Boleh diceritakan sudah ada berapa banyak murid kamu di sana dan bagaimana metode kamu mengajar murid-murid kamu di sana Laura? Baik. Sanggar Simalungun Home Dancer ini sudah saya bentuk sejak tahun 2014. Mhm. Awal bermulanya itu dari hanya keinginan saya untuk memiliki sanggar. Saya ajak teman-teman dari satu kampung saya. Jadi saya mulai membentuk kelompok-kelompok dulu hingga berjalan terus. Bahkan awalnya saya yang meminta-minta event. Jadi saya cari-cari event, saya hubungi kawan-kawan, saya menawarkan diri kalau misalnya teman-teman butuh nih penari, boleh dong undang kami. Tidak perlu khawatir dengan fee, kami siap menari tanpa dibayar gitu. Sampai berjalan waktu, saya mulai membuka open recruitment. Mhm. Saya masih ingat betul open recruitment pertama saya membuka untuk umum, itu pendaftar pertama ada sekitar 60 orang siswa, dan saat itu saya juga melatihnya sudah di kursi roda. Kembali lagi, semangat dari diri sendiri dan kuasa Tuhan. Hmm. Jadi ketika kita benar-benar meyakinkan diri bahwa kita bisa, kita mengeluarkan energi keyakinan itu tadi, anak-anak murid yang saya ajari itu akan mentransfer energi yang saya berikan gitu. Jadi walaupun saya duduk di kursi roda, tapi saya menunjukkan seperti ini adik-adik tangannya atau kakinya. Saya pelan-pelan mengajarkan mereka, energi itu tertransfer sendiri, dan kuasa Tuhan tadi mereka bisa memahami. Walaupun saya duduk di kursi, tapi mereka bisa memahami dan mereka bisa mengaplikasikannya lewat gerakan seperti yang tadi. Dan kalau untuk siswanya sampai saat ini, kalau dihitung dengan alumninya itu sudah ada ratusan. Tapi untuk yang aktif saat ini ada sekitar 40 lebih. Itu yang kelas remaja. Kalau anak-anak ada sekitar 20 orang. Dan di Sanggar Simalungun Home Dancer ini dari dulu saya membukanya untuk umum. Tidak dipungut biaya sama sekali. Dari biaya pendaftaran, biaya les, itu tidak ada. Jadi saya benar-benar ingin semua anak-anak muda dari usia berapa itu ikut berpartisipasi, punya semangat untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dari daerah. Karena budaya ini adalah identitas kita gitu. Dan kalau kenapa saya memilih untuk tidak berbayar, karena kan kalau seni ini kita pakai ini aja ya Pak. Saya sudah mempelajari, tidak semua orang tua mendukung gitu. Tidak semua orang tua yang mendukung anaknya untuk di bagian kesenian gitu. Jadi kalau saya patokan anak-anak untuk masuk dengan biaya yang besar lagi, sementara target saya kan anak-anak sekolah, berapa sih uang jajan anak-anak sekolah ini gitu. Jadi dengan saya membuka untuk umum, bahkan saya benar-benar membuka siapa saja yang mau belajar. Kalaupun dia tidak punya bakat menari sebelumnya, tidak apa-apa. Kita akan benar-benar dilatih di sini. Jadi semua pasti akan lebih punya keinginan besar untuk bergabung bersama. Luar biasa sekali. Kami kembali mengapresiasi apa yang kamu lakukan, Laura. Jadi ada misi sosial juga di dalamnya ya, mengajarkan generasi muda untuk menjaga kebudayaan kita karena kita memiliki budaya yang begitu kaya, sekaligus juga mengenalkan kebudayaan kita hingga ke mancanegara ya, ke kompetisi yang ada di luar negeri di Turki sana. Masih ke kelas sanggar kamu, Laura. Ini kan ada banyak ya murid kamu, bahkan alumninya tadi kamu katakan ada ratusan orang di sana. Sejauh ini dengan banyaknya murid-murid yang ada di sanggar kamu, apakah mereka betul-betul bisa menyerap apa yang kamu ajarkan? Mengingat kamu kan ada keterbatasan dalam ruang gerak. Apakah mereka betul-betul bisa menerima dan apakah juga ada omongan yang negatif dari mereka atau melihat kamu dengan sebelah mata karena kamu memiliki keterbatasan, Laura? Baik, kalau di anak-anak, alhamdulillahnya ada beberapa anak-anak yang bahkan anak didik saya sudah mengikuti jejak saya. Mereka fokus di bidang tari. Ada yang ambil lanjut kuliah dengan jurusan seni tari, mereka juga sudah bisa menari, bahkan banyak dari mereka yang sudah mulai mengajar nari, entah itu di kampungnya, atau di sekolahnya, atau di sekolah dia terdahulu, mereka sudah bisa. Dan kembali lagi,
mukjizat Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan apa yang bisa Tuhan lakukan dengan kuasanya gitu. Dan terbukti dari semua anak-anak yang saya latih, mereka bisa berhasil. Dari mereka yang benar-benar tidak bisa menari sampai mereka bisa menari. Dan mungkin kalau soal omongan itu, kembali lagi ya Bang, Mhm. kita manusia setiap hari itu belajar. Saya juga pribadi, ada titik saya mendengar omongan orang, saya pikirkan, saya overthinking, dan mulai turun semangatnya. Tapi balik lagi, saya kan sudah benar-benar berdamai dengan diri saya dan Mhm. sudah menerima kondisi saya saat ini. Jadi saya lebih ke memilih untuk diam dan menutup telinga saya dengan semua omongan orang yang tidak baik. Karena saya sangat yakin selain diri saya punya orang tua yang sangat mendukung saya punya orang-orang yang masih peduli dengan saya. Jadi kenapa saya harus membuang energi untuk memikirkan omongan buruk orang lain? Mhm. Lebih baik saya fokus ke diri saya, mimpi saya, pekerjaan saya, dan orang-orang yang mendukung saya. Bahkan kalau dibilang omongan buruk, saya sudah sering dengan orang yang ngomong, emang dia bisa ngajar nari di kursi roda. Bahkan ada yang lebih parah lagi, kakinya sudah cacat, tapi kegiatan seperti ini tuh mustahil gitu. Banyak gitu, tapi balik lagi. Saya tidak mau membuang energi saya untuk Baik. memikirkan orang yang hanya hebat untuk mengkritik orang lain. Hmm, baik, jadi intinya kita tetap fokus dengan tujuan kita ya. Jangan dengarkan omongan di kanan kiri kita yang tidak bisa membangun diri kita, tetapi justru kita harus bisa melihat segala sesuatu kesempatan untuk bisa kita mengembangkan diri dan terus berkarya hingga ke mancanegara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan kamu dan teman-teman dari Sanggar yang mengharumkan nama Indonesia ya di luar negeri yaitu di Turki. Tapi kita akan bahas usai jeda ya, Laura. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Laura. Laura, kita membahas tentang aksi kamu dalam melestarikan budaya kita, budaya Nusantara, khususnya Simalungun ya, hingga ke kancah mancanegara, ke luar negeri, tepatnya di Turki ya. Ini gimana ceritanya Laura? Kamu bisa membuat sebuah sanggar, kemudian ada murid-muridnya, tidak dikenakan biaya atau gratis ya belajar di sini. Kemudian kamu bisa membawa mereka hingga ikut ke kompetisi yang ada di luar negeri. Ini gimana ceritanya Laura? Baik, jadi balik lagi Bang, Hmm. tujuan aku buat sanggar ini kan untuk mengembangkan budaya gitu. Jadi aku bukan mau dapat nilai materi yang lebih dari sini gitu, tapi aku mau banyak anak-anak muda yang punya bakat untuk bisa sama-sama kita melestarikan budaya kita seperti itu. Jadi banyak nih yang bilang kalau sanggarnya gratis, dananya dari mana gitu. Nah, itu tadi gitu. Ketika kita sudah merasa cukup, kita tidak mau yang berlebihan, Tuhan pasti akan kasih jalan dan rezeki itu gitu. Nah, kami yang mulai dari meminta event sampai akhirnya diajak kolaborasi dan diberikan event, kami yang berawal dari menyewa kostum, minjem kostum sampai saat di titik yang kami sudah menyewakan kostum, bahkan punya kostum sendiri, dan bahkan sudah ada jadwal nih setiap bulan apa aja mau bikin kostum baru seperti itu. Jadi tuh semua berproses dan banyak yang bilang dari mana duitnya? Pasti ada. Kami kan ada event, kami ada job-job juga gitu. Nah dari situ uangnya kita putar. Dari situ penghasilannya kita putar lagi. Kita buat kostum, kita beri peralatan ataupun beli peralatan sanggar lainnya gitu. Nah dan gimana sanggar ini bisa sampai dapat event-event seperti itu? Sebenarnya pernah ada yang bilang seperti ini. Kenapa harus ke internasional gitu? Kenapa nggak coba untuk di daerah dulu? Hmm. Nah, orang yang mungkin tahu Cihoya saat ini pasti hanya mengenal kami berprestasi di luar negeri saja gitu. Padahal tidak sama sekali. Dari tahun 2017 saya sudah di Siantar Simalungun, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan di Siantar Simalungun. Kami ada buat kegiatan tiap bulan namanya Rap Manortor Simalungun. Jadi Rap Manortor Simalungun ini kami buat acara menari bersama anak-anak di tempat-tempat tertentu, tempat wisata,
tempat tempat keramaian lainnya gitu. Jadi kami buat kegiatan untuk menari bersama. Kami juga sudah pernah membuatkan perlombaan tari antar siswa, antar Simalungun, itu di tahun 2020. Gitu. Nah, selain itu kita juga sudah sering ikut kegiatan-kegiatan festival di daerah, misalnya Festival Gondang Naposo, bahkan sebelum kami berangkat ke internasional, kami juga sudah pernah mengikuti Festival Keraton Masyarakat Adat ASEAN di Sumeneb, Jawa Timur. Di situ saya pribadi mengajar 60 siswa SMP 15 Surabaya dengan kondisi saya masih di kursi roda, mengajarkan mereka untuk menari Simalungun, dan mereka tampil di depan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Gitu. Jadi bukan langsung ke internasional gitu, kita sudah melalui semua prosesnya. Nah, balik lagi, saya memang tidak mau anak-anak ini hanya itu saja gitu. Kalau bisa kita kan upgrade. Setiap saat kita harus upgrade. Nah, kita sudah nasional, ayo kita coba internasional. Saya coba cari link, saya coba cari ilmu baru, dan dari situ kami mulai mendapatkan masukan undangan, ada kegiatan-kegiatan festival, dan itu pun tidak hanya sekedar menerima undangan, kami harus melalui proses yang panjang, ada seleksi, ada cari dana juga gitu. Cari dana, kami kan cari dana sendiri juga, seperti itu. Baik, jadi ini melalui sebuah tahapan proses yang begitu panjang sekali ya, dan sempat juga terkendala biaya dari kamu Laura dan tim juga mandiri sekali mencarinya sendiri untuk bisa pergi ke kompetisi yang ada di Turki. Nah, saat kompetisi ada 2 kali ya, Laura dan tim Iya, ikut betul. dalam kompetisi tersebut. Itu di tahun berapa dan berapa saja, dan apakah meraih juara saat kompetisi tersebut? Baik, di tahun 2021 kita mengikuti Tufak Festival tepatnya di kota Yalova, Inegol, dan di situ kita mendapatkan juara kedua dan juga the best kostum melawan 7 negara. Nah, saat 2021 itu kita kolaborasi bersama Sanggar Gandrung Studio yang dimiliki oleh Kakak Rosmala Sari Dewi. Lalu tahun 2022 kita kembali lagi mengikuti Ulus Larasi Festival di kota Inegol di Turki juga, hanya beda provinsi. Dan di situ kita mendapatkan the best perform and the best costume. Dan itu kita melawan 17 negara. Oke, luar biasa. Jadi kita sekaligus mengenalkan budaya Nusantara dan juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional ya. Luar biasa sekali. Saat pertandingan kompetisi di sana, di Turki, ada berapa negara yang ikut dan paling berat atau kira-kira yang menjadi rival terberat saat kompetisi itu dari negara mana, Laura? Kalau yang di 2021 ada 7 negara, di 2022 ada 17 negara. Nah, kalau paling berat, menurut saya berat semua, karena kalau kita tanding di Indonesia aja, dari provinsi satu ke provinsi yang lain kan itu tariannya sudah berbeda gitu. Punya keunikan masing-masing, apalagi ini beda negara gitu. Dan di sini juga kami mempelajari ternyata negara-negara ini juga punya tarian autentik yang unik gitu dan menarik lah gitu. Makanya kan kita selama ini melihatnya kan mereka tampil di televisi atau apa dengan budaya mereka yang sudah modern kan. Ternyata mereka punya tarian autentik yang sangat unik gitu. Dan saya merasa semua sangat dekat saingannya karena mereka memang benar-benar penari yang profesional yang sudah memang jejak terjangnya itu mengikuti festival sudah banyak gitu. Dan pasti anak-anak saat tampil dan bertemu dengan mereka sudah pada deg-degan semua. Tapi saya selalu bilang ke anak-anak, kita di sini bukan untuk mengejar juara, tapi kita di sini untuk menampilkan yang terbaik, menunjukkan budaya dari daerah kita agar dunia mengetahui kita, dan kembali lagi kita tampilkan yang terbaik. Kalau menang atau kalah itu bonus. Jadi jadikan teman-teman tadi, saingan-saingan dari negara tadi itu penambah ilmu sama kita gitu. Jadi kayak kompetisi yang saya jalani ini, Bang, walaupun kita berkompetisi, tapi rasa kekeluargaan itu sangat hangat gitu. Jadi kayak karena kita beda negara, teman-teman itu saling mencuri info gitu. Maksudnya saling berbagi informasi tentang tariannya, tentang budayanya ke teman-teman dari negara lain. Baik. Saya sangat mengapresiasi dan tim Halo Indonesia juga sangat terinspirasi dengan kisah dari Mbak Laura
Yang saya ambil kesimpulannya adalah keterbatasan yang Mbak Laura alami, dan apapun yang menjadi sebuah tantangan dari Mbak Laura tidak membatasi atau bukan menjadi penghalang untuk meraih harapan dan impian. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Laura telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mbak, salam hangat untuk teman-teman di Sanggar. Terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat lahan pembuangan sampah yang diubah menjadi kebun sayur. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.